Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hanya dengan rahmat dan juga taufik serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga semua kebaikan itu terlaksana. Dan salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini adalah berkumpulnya kita di Masjid Al-Hikmah, yang merupakan kali pertama bagi kami untuk bersilaturahmi di tempat ini. Semoga Allah berkenan untuk merahmati dan juga memberkahi. Satu fenomena yang mungkin kita tidak bisa menutup mata setelah perginya bulan puasa, bulan yang istimewa, bulan yang utama, banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, pergi meninggalkan kita, kembali masjid-masjid menjadi sepi. Tapi nggak tahu kalau di sini sama ya. Ya, lantunan-lantunan bacaan Al-Quran yang sering terdengar dari musola, dari surau, dari masjid sudah tidak lagi terdengar di telinga kita. Kompetisi perlombaan untuk bersedekah, untuk beramal saleh, untuk memberikan kebaikan, bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seolah-olah sekarang sudah cuti, ya. Cuti sudah. Ternyata ada liburnya juga yang namanya ibadah itu. Itulah fenomena yang terjadi. Dan ini merupakan PR kita ini PR kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Kok bisa ya seperti itu? Kira-kira kalau menurut Bapak dan ibu-ibu sekalian sebabnya apa ya? Jangan-jangan kita itu seperti kalau dalam urusan bisnis itu apa ya, atau dagang itu pegawai musiman. Iya. Ada di sini tuh yang pekerja musiman. Musim panen dimintai bantuan, musim bangun rumah gitu. Kalau nggak ada orderan sudah nggak kerja gitu ya. Kayak gitu. Makanya paling enak jadi ASN kali ya. Setiap hari kerja gitu ya. Nah,
Lah cobalah kalau kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mengambil konsep ASN gitu. Utamanya di pelayanan publik, pelayanan umum. Itu nggak ada liburnya kali ya. Sampai pun lebaran mereka nggak cuti kan. Seperti petugas keamanan, security, rumah sakit, itu kan nggak boleh. Kemudian pom bensin, nggak boleh ya. Cobalah kita meniru itu gitu loh. Tapi ternyata tidak. Pingin ada orang yang cuti gitu kan, ambil libur. Ibadah kok model gitu gitu loh. Makanya salah seorang ulama yaitu Al-Imam Bishr Al-Harfi. Al-Imam Bishr Al-Harfi rahimahullah ta'ala itu pernah ditanya gini. Inna qauman ya'budunallaha fi Ramadan wahdahu. Ada sebagian orang yang mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Jadi menginjakkan kaki di masjid itu ya di bulan Ramadan. Bersedekah itu juga hanya di bulan Ramadan. Baca Quran, megang mushaf juga ada di bulan Ramadan. Puasa juga di bulan Ramadan. Qiyamul Lail juga di bulan Ramadan. Giliran Ramadan pergi, semuanya ditinggalkan. Puasanya nggak lagi puasa. Mushafnya kembali tertata rapi di rak yang ada di rumahnya. Sedekahnya kembali uangnya disimpan untuk nanti bulan Ramadan berikutnya. Masjidnya mulai kosong. Makanya kata beliau Al-Imam Bishr Al-Hafi, Bishr Al-Hafi mohon maaf, rahimahullah telah mengatakan bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum adalah qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Makanya jangan kita termasuk orang yang seperti ini. Sebagian ulama memberikan petuah dan nasihatnya kepada kita. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah sejati. Wala takunu ramadaniyin, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Itu tadi yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, teringat dengan ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sedih. Madinah gelap dalam kesedihan. Hati-hati kaum muslimin gempar, seolah tak percaya bahwasanya junjungan mereka Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warda sampai bersumpah, barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal dunia, aku penggal lehernya. Saking cintanya, bukan karena mengingkari adanya kematian, tidak, tapi saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dengan tenangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, karena saat Rasulullah SAW wafat, beliau tidak ada di tempat, tidak ada di Madinah. Sesampainya di rumah Aisyah, putrinya sendiri radhiyallahu anha wardaha, beliau minta izin masuk ke rumah, ke kamar Aisyah, kemudian membuka wajah Rasulullah SAW, dan beliau yakin Rasulullah SAW telah wafat. Beliau keluar dengan tenangnya, kemudian beliau berkata radhiyallahu anhu warda,
Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ingat Nabi Muhammad sekarang ini sudah wafat. Tapi wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang senantiasa beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Maka sedikit merubah dari ucapan As-Sahabul Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda tadi, kita katakan, man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad fat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, maka bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, kun abdan lillah wa la takun abdan li Ramadan. Jadilah kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Karena apa? Karena yang paling berat adalah apa? Istiqamah. Yang paling berat adalah al-mudawamatu 'alal a'mali salihah. Yaitu continue, konsisten, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Tidak semua orang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk konsisten di atas jalan ketaatan, jalan ibadah, jalan amal saleh. Dan buktinya sekarang di bulan Syawal. Sekarang buktinya. Makanya sebetulnya bulan Syawal itu adalah bulan pembuktian. Sejauh mana madrasah Ramadaniyah, madrasah Ramadan, kurikulumnya yang begitu lengkap, dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari zikir, tilawatul Quran, dan seterusnya. Itu kurikulum sudah lengkap, kurikulum Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kira-kira kita itu sudah lulus atau belum? Dan prakteknya adalah setelah Ramadan lewat. Al-mudawamah, al-istiqamah. Kita continue beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menjalankannya di bulan Ramadan. Yang pertama, ini merupakan maqsadun syar'i. Ini merupakan salah satu tujuan syariat di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki hamba-hambanya hanya beribadah musiman saja kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Al-mudawamatu 'alal 'amalis salih. Terus menerus continue di dalam beramal saleh, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk wasiat Allah kepada al-anbiya wal mursalin, kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam melalui lisan nabinya yang mulia Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Wa awsani bis salati waz zakati apa? Ma dumtu hayya.
Dan Allah telah berwasiat kepadaku, kata Isa alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Bis-salati waz-zakati, untuk beribadah kepada Allah. Untuk salat, untuk zakat. Kapan? Madumtu hayya. Selama aku masih hidup. Sepanjang hidupku. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah. Kapan? Hatta ya'tiyaka Syawal. Sampai datang bulan Syawal, habis itu berhenti? Enggak. Sampai kematian menjemputmu. Enggak ada batasan waktu ibadah itu. Enggak ada batasan waktu. Enggak ada jeda. Terus di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai Ramadan masih ada Syawal, selesai Syawal masih ada Dzulqa'dah, selesai Dzulqa'dah masih ada Dzulhijjah, begitu seterusnya. Makanya untuk kedua kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu wahai Muhammad telah selesai dari satu amal ibadah, lanjutkan dengan ibadah yang lain. Lanjutkan dengan ibadah yang lain. Ini. Kalau bahasa orang kerja, orang sekolah, orang kuliah, itu nggak ada liburnya. Nggak ada libur, nggak ada cuti yang namanya ibadah itu. Ini termasuk apa? Maqsadun syar'i. Salah satu tujuan syariat, ibadah sepanjang hayat. Ini. Kemudian yang kedua. Al-mudawamatu 'alal 'amali salih. Terus menerus continue. Di dalam beramal saleh itu termasuk min sifatil abrar. Termasuk satu sifat makhluk Allah yang mulia. Dimulai dari siapa? Para malaikat alaihim salatu wassalam. Mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kata la yafturun, enggak pernah lelah. Enggak pernah capek. Enggak pernah mengeluh. Padahal kita bayangkan para malaikat alaihim salatu wassalam itu ibadahnya monoton. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan untuk sujud terus sampai datangnya kiamat. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Allahu Azza wa Jalla untuk bertasbih terus sampai hari kiamat. Kalau saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau jenengan, ya bapak-bapak, ibu-ibu itu disuruh untuk baca Quran terus sepanjang hari. Bosan atau bosan? Ya kan? Bosan. Alhamdulillah ternyata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tahu sifat manusia itu. Yang cepat bosan, yang sering berkeluh kesah. Akhirnya apa? Dibuatkanlah kurikulum ibadah yang bervariasi. Ada ibadah yang sifatnya hanya apa? Badaniyah saja, sholat. Ada yang ibadahnya bersifat maliyah saja, yaitu berupa harta, zakat, sedekah. Ada yang gabungan antara kedua-duanya. Dan seterusnya. Agar kita itu tidak bosan. Ini sifat para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a illal musallin. Siapa orang-orang yang salat itu? Alladzina hum daimun. Yaitu orang-orang yang terus-menerus melaksanakan salat. Allah memuji mereka. Allah menyanjung mereka yang terus-menerus melakukan salat. Jadi al-mudawamatu 'alal 'amali shalih min sifatil abrar. Yaitu sifatnya orang-orang yang baik, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam firman-Nya. Yang ketiga, al-mudawamatu 'alal 'amali shalih. Terus menerus continue dalam beramal saleh, istiqamah beramal saleh. Itu merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha itu pernah ditanya tentang amalan ibadah Rasulullah SAW. Adakah amalan khusus yang beliau lakukan? Adakah ibadah khusus yang beliau kerjakan? Ternyata tidak. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha? Kana amaluhu daimah. Kana amaluhu daimah. Rasulullah SAW itu gak punya amalan khusus. Gak punya ibadah khusus. Semuanya sudah beliau contohkan. Sudah beliau terangkan. Sudah beliau jelaskan. Gak ada yang beliau sembunyikan. Gak ada amalan rahasia. Gak ada sama sekali. Semuanya yang kalian tahu sudah. Cuma satu. Itu apa? Kana amaluhu daimah. Amalan Rasulullah SAW itu adalah apa? Continue. Terus menerus. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan kana idza amila amalan asbatahu. Rasulullah SAW itu ketika beliau melakukan satu amalan tertentu, pasti beliau melanjutkannya. Dan tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Kecuali ada uzur syar'i. Dan seringkali beliau itu menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum kadza bi kadza wa kadza. Kalau seandainya aku tidak takut untuk memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk begini dan begitu, mengikuti apa yang aku lakukan. Karena Rasulullah SAW setiap kali beliau melakukan amal tertentu, pasti kemudian melanjutkannya. Disinilah agak melenceng sedikit. Adanya khilaf di kalangan para ulama, perbedaan di kalangan para ulama rahimahumullah jami'an tentang salat 2 rakaat ba'dal asar. Salat 2 rakaat ba'da asar. Padahal secara jelas bahwasanya enggak ada salat sunnah ba'dal asar. Tapi Rasulullah SAW kenapa melakukannya? Ini ada sababul wurud. Ada sebab kenapa beliau melakukannya. Yaitu beliau itu terbiasa untuk salat sunnah ba'diyadz zuhur. Kemudian ada suatu hari saat beliau sibuk dengan adanya tamu yang datang, beliau kelewatan tidak melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Baru beliau mengqodoknya setelah asar. Kembali kepada kaidah tadi. Karena beliau sudah memulainya salat 2 rakaat setelah asar. Yang itu merupakan qodok dari salat sunnah ba'diyah zuhur. Karena beliau gak mau kelewatan. Ini gak terlaksana. Diqodok di
waktu yang lain. Dan beliau melakukannya ba'da asar. Karena beliau sudah memulai ba'da asar, sholat 2 rakaat, beliau lanjutkan. Itu masalahnya. Sehingga pendapat yang kuat dalam hal ini adalah itu termasuk kekhususan Rasulullah SAW. Sholat 2 rakaat ba'da asar itu termasuk apa? Kekhususan Rasulullah SAW. Karena lihat sejarahnya tadi. Karena tadi Rasulullah nggak pernah meninggalkan apa yang sudah beliau biasakan. Ba'da zuhur 2 rakaat. Lewat beliau qadha. Sama Rasulullah SAW itu pernah tidak iktikaf di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Beliau qadha di bulan Syawal. Beliau iktikafnya di bulan Syawal. Karena beliau sibuk dengan apa? Perjalanan. Kan beberapa peperangan itu terjadi di bulan Ramadan. Beliau lagi safar, nggak sempat iktikaf. Akhirnya dikodok kapan? Di bulan Syawal. Itulah Rasulullah SAW. Jadi ini sunnah Rasulullah. Beliau tidak mau terlewatkan satu amalan sedikit pun. Ketika beliau melakukannya, beliau mesti melanjutkannya. Termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, al-mudawamatu 'alal 'amalis salih adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai selain apa? Istiqomah. Continue di dalam beramal, sekalipun sedikit. Nabi SAW ketika ditanya tentang ahabbul a'mali ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menyatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah cintai adalah adwamuha, yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Meskipun sedikit. Makanya ketika seseorang ingin mendapatkan cinta Allah, lakukan amal ibadah itu secara kontinu. Dalam hadis wali, hadis qudsi, Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jal, di mana Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Ini hadis wali yang diawali, barang siapa yang membenci salah seorang di antara waliku, kekasihku, maka dia telah menyatakan perang denganku. Kemudian di tengah-tengah hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku terus menerus, lihat kontinuitas, terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Masya Allah. Ini amalan yang paling Allah cintai. Ini salah satu amalan yang akan mengantarkan seorang hamba menggapai cinta Allah. Emang apa sih keuntungan kalau seorang hamba sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala? Allah lanjutkan firman-Nya. Wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Allah akan membimbing seluruh anggota badan kita. Allah bimbing. Maka aku akan bimbing pendengarannya, sehingga dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang baik, terhindar, terselamatkan dari hal-hal yang haram, yang dilarang. Telinganya, pendengarannya dijaga sama Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan membimbing penglihatannya,
sehingga penglihatannya tidak melihat kecuali hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan, dibimbing tangannya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya, tidak menyakiti, tidak menzalimi sesama. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya pun dibimbing, tidaklah kaki itu melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada kenikmatan, anugerah yang lebih mulia dan lebih istimewa daripada apa? Taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk anggota badan kita, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Pendengaran kita dijaga, penglihatan kita dijaga, anggota tubuh kita yang lain dijaga. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Lanjutan. Dan ketika dia minta kepadaku, aku akan berikan permintaan. Wa idza sta'adzani la'uidzanna. Dan apabila dia memohon pertolongan, mohon bantuan kepadaku, mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Menjadi wali Allah, saudara ini. Makanya hadis ini diawali dengan masalah wali, diakhiri dengan bagaimana mencapai derajat kewalian. Yaitu terus menerus beramal soleh tanpa putus. Istiqomah di atas jalan kebenaran. Istiqomah di atas ketaatan. Ini. Kemudian al-mudawamatu 'alal amali salih. Istiqomah di atas ibadah, di atas ketaatan, itu akan menghantarkan seseorang untuk menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang sering diingatkan oleh para khatib saat sholat Jumat, saat khutbah Jumat. Pasti ayat ini dibaca. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Yang pasti dibaca sama khatib ini. Pasti ini. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat. Ini wasiat Allah untuk kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benar takwa. Itu sesuai dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kamu kepada dimanapun kamu berada. Fis sirri wal alaniyah. Dalam kondisi sendiri ataupun di tengah keramaian. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi susah ataupun senang. Dalam segala kondisi. Terus menerus dimanapun berada, dimanapun dia tinggal, dalam kondisi apapun, dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar takwa. Baru kalau sudah seperti itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Bagaimana seseorang bisa meraih wala tamutunna illa wa antum muslimun? Kuncinya pada ittaqullaha haqqa tuqatih. Seseorang akan mendapatkan husnul khatimah kalau dia istiqamah di dalam jalan ibadah. Karena apa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama rahimahumullah jami'an. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang selama hidupnya dia secara terus-menerus, dia secara kontinu, secara istiqomah melakukan satu amalan tertentu, mata 'alaihi, maka dia akan meninggal dunia dalam kondisi yang seperti itu. Yakin sudah. Ketika orang itu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kematiannya tidak jauh dari itu.
Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih, dan barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tertentu, maka Allah bangkitkan kelak di hari kiamat dari kuburnya tidak jauh seperti itu pula. Makanya kalau kita pingin husnul khatimah, istiqomah. Istiqomah. Iya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kabar gembira kepada kita. Yang memberikan kabar gembira kepada kita di dalam firman-Nya. Yang pertama ada di dalam surat Fussilat ayat 30-31. Saya minta tolong dibacakan artinya. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Fussilat 30-31. Tafadhal. Saya biasanya kayak gini untuk momen bisa minum. Ya, fadhal. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah, yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepadanya, alla takhafu, dan janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, maka berikanlah kabar gembira tentang surga, allati, yang mana kuntum tu'adun, yang mana kalian akan kembali. Tadda'un. Ya. Tu'adun. Tu'adun, fadhal. Janjikannya. Ya. Kuntum tu'adun, betul. Fadhal. Nahnu awliyaukum. Kamilah wali-wali kalian fil hayatud dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kalianlah di dalamnya apa yang kalian senangi. Anfusukum walakum fiha ma tad'un, yang mana kalian harapkan di situ. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata amanna, kami beriman. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lihat, malaikat turun berbondong-bondong secara bertahap. Bukan hanya tanzil, bukan hanya turun sahabat, tapi tatanazzal. Yang turun itu berbondong-bondong, rombongan demi rombongan, bertahap. Saking banyaknya yang turun. Saat kapan? Saat orang itu sedang sakaratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu itu sedih, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan di dunia. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan. Bukan hanya itu saja. Kemudian para malaikat memberikan ketenangan. Nahnu awliyaukum. Kami Allah, ini pesan dari Allah melalui para malaikat. Kami Allah dan juga para malaikatnya adalah pelindung kalian. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia saat sakaratul maut. Di akhirat saat di alam kubur dan juga setelah kebangkitan. Dan dijanjikan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di surga semuanya tersedia sesuai dengan keinginan kalian. Ini husnul khatimah bagi orang yang bermuda wamah di atas jalan ketaatan. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah berfirman,
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa kekhawatiran, ketakutan dan juga kesedihan. Dan mereka itu adalah para penghuni surga. Husnul khatimah. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian al-mudawamatu 'alal 'amali salih. Bapak Ibu nomorin sendiri. Ini udah nomor berapa? Akan terus mendapatkan pahala tanpa putus. Mendapatkan pahala tanpa putus. Iya. Tapi karena kajian ini sudah terputus dengan suara azan, kita putus dulu. Ya. 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 Jadi kajian boleh diputus, tapi pahala jangan sampai putus. Ya. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Di antara pertimbangan kita untuk al-mudawamatu 'alal 'amal salih ba'da Ramadan, kita melanjutkan, kita meneruskan, kita istiqomah menjalankan amal ibadah pasca Ramadan adalah karena mereka-mereka yang melakukan amal ibadah tanpa putus, maka pahalanya pun tanpa putus. Ya. Karena apa? Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Idza maridal 'abdu aw safar. Ketika seorang hamba ini bukan hamba biasa. Hamba ini terbiasa melakukan amal ibadah tertentu. Dia istiqomah. Dia continue di dalam melaksanakan satu amal kebaikan. Ternyata ada uzur syar'i, dia sakit. Au safara, atau dia musafir. Maka apa? Kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Dia tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Sebagaimana amalan yang dia biasa lakukan ketika dalam kondisi tidak safar dan ketika dalam kondisi sehat. Bapak-bapak biasa kalau sehat, kuat, mesti jamaah di masjid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa masyafa'an, suatu hari Allah uji dengan rasa sakit. Gak bisa berangkat ke masjid. Akhirnya sholat di rumah karena ada udzur sakit. Tetap ditulis di dalam buku catatan amalan, Bapak Fulan hari ini ya sholat ini dikasih pahala sama dengan pahala sholat berjamaah, padahal dia tidak melakukan jamaah di masjid. Sedekah, dia biasa sedekah setiap pagi. Qadarullah masyafa'al, suatu pagi ternyata uangnya nggak ada. Sudah habis diminta istrinya ya. Karena apa? Beli beras nggak cukup. Sudah biasa dia pagi itu sedekah. Kok pagi itu nggak sedekah? Tetap dicatat pagi itu dia bersedekah. Coba. Ini apa? Keutamaan al-mudawamatu 'alal 'amali salih. Makanya betul, sedikit continue. Makanya dikatakan qalilun yabqa khairun min katsirin yafna, atau min katsirin yang qati'. Qalilun yadumu khairun min katsirin yang qati'. Sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak tapi kemudian mandek, macet. Ini. Demikian juga ketika seorang dia safar, dia biasa puasa Senin, dia puasa Senin ada hari Kamis.
Tapi karena musafir, dia nggak puasa. Tetap dapat pahala puasa Senin Kemis. Meskipun hari itu dia tidak puasa. Masya Allah. Meskipun dia tidak puasa. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW menyatakan, hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun. Tidak ada seorang hamba pun yang dia biasa bangun malam untuk sholat. Suatu malam dia ngantuk berat. Akhirnya apa? Ketiduran. Sampai subuh, bukan sampai tidak sholat ya. Sampai subuh, bangun-bangun azan subuh. Faghalabahu 'alaiha naumun. Illa kataballahu lahu ajra salatihi. Kecuali Allah ya, akan mencatat pahala untuknya. Pahala apa? Salat malam. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi. Adapun tidurnya tadi itu sedekah dari Allah. Masya Allah. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dia sedekah sama hambanya yang seperti itu, coba. Dikasih sedekah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian alasan yang berikutnya. Al-mudawamatu 'alal 'amali salih. Continue, terus menerus di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengenal Ramadan saja. Bukan hanya di Ramadan saja. Adalah apa? Karena kita mengharapkan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena setiap amal kebaikan, setiap amal ibadah yang kita lakukan, di antara keutamaannya selain akan mendatangkan pahala itu untuk penghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimis salata tarafayid nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus dosa. Coba bayangkan. Setiap saat kita beramal soleh, setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaikan apa? Bagaikan pembersih. Saat kaca pintu rumah kita, cermin di lemari kita itu kotor, dibersihin setiap saat. Bersih nanti. Sebagai penghapus dosa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu sebagai penghapus dosa. Orang yang terus-menerus melakukan amal kebaikan, maka dosa-dosanya akan terus-menerus mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini. Kemudian yang berikutnya. Al-mudawamatu 'alal 'amali saleh, terus-menerus beramal saleh. Itu akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Akan mendatangkan ketenangan hidup. Ketentraman jiwa. Kenapa demikian? Karena orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal waktu, tanpa kenal masa, tanpa kenal musim, maka dia akan dawamul ittisali billah. Dia akan terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terkait hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal tenangnya jiwa kita, tentramnya batin kita
ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini kebahagiaan ini. Dan yang dimaksud zikir kepada Allah, bagaimana seseorang itu mengingat Allah? Ya dengan beribadah kepada Allah. Aqimis salata li zikri. Orang kalau sedang ingat sama Allah, dia mesti beribadah sama Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang lalai pada Allah. Dia sedang lupa kepada Allah. Sehingga apa? Lupa masjid, lupa Al-Quran, lupa zikir, lupa sedekah, lupa ibadah. Karena dia apa? Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Kemudian yang berikutnya, sudah nomor berapa? 8. Mau minta berapa? 2 lagi. Ya udah 2 lagi, saya ikut Pak Muh sudah. Ikut Pak Muh udah. Al-mudawamatu 'alal 'amali salih. Sebelum yang nomor 9. Ya, ini kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat pun seperti itu. Saat sakaratul maut, coba. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang seperti dengan panggilan yang sangat indah sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lihat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tentram. Itu diraih dengan zikrullah. Orang yang ingat kepada Allah, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memiliki jiwa yang tenang akan mendapatkan panggilan istimewa dari Allah Azza wa Jalla saat kematiannya. Dengan panggilan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa tidak ya ayyatuhan nafsul muslimah? Wahai jiwa yang muslim. Tapi jiwa yang tenang. Dan ketenangan itu didapat dengan zikrullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan. Dengan kondisi ridho dan diridhoi sama Allah. 2 sisi. Jiwa yang tenang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali dengan penuh kebahagiaan. Dengan penuh kegembiraan, bukan keterpaksaan. Karena ada orang yang meninggal, sebetulnya dia belum mau untuk meninggal dunia. Iya, kenapa? Karena dia belum banyak bekalnya. Belum mau ketemu sama Allah. Dia masih suka di dunia. Karena tadi malu ketika ketemu sama Allah. Tapi ketika seorang itu merasa amalnya baik, ibadahnya sudah baik, dia akan cinta ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta ketemu sama Allah, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan rindu berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak mau ketemu dengan Allah, Allah pun gak mau ketemu sama dia. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warda bertanya, bukankah kita semua itu takut mati ya Rasulullah? Gak suka mati ya Rasulullah? Ternyata bukan seperti itu. Orang yang jiwanya tenang, hatinya tentram, selalu ingat kepada Allah, selalu berada di atas jalan ketaatan kepada Allah, dia akan rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Rindu apa? Untuk menikmati balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena dia yakin apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sediakan lebih baik daripada dunia yang akan dia tinggalkan. Lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 9. Yang nomor 9 adalah al-mudawamatu 'alal 'amali salih sababun najati minal ghaflah. Orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah, tidak kenal musim, dia akan terhindar dari sifat ghaflah. Sifat ghaflah. Ghaflah itu apa?
lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak orang yang ghaflah. Banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang ghaflah itu sebabnya apa? Dia itu ghaflah karena dia ibadahnya hanya musiman saja. Ibadahnya hanya musiman saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dimanapun dan kapanpun. Dan Allah berfirman, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian itu termasuk, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai, terbebas dari al-ghaflah. Dan penyakit ghaflah ini berat. Berat. Iya. Sejauh mana bahaya penyakit ghaflah ini? Coba saya minta tolong diterjemahkan artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf 179. 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Tafadhal. Si perkataan kebanyakan dari kita manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuh lihat, kenapa mereka seperti itu? Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu ghaflah, mereka itu lalai. Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan seperangkat yang lengkap. Hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Allah sudah kasih fasilitas. Dakwah ada di mana-mana. Tapi ternyata apa? Mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Akhirnya apa? Mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Sebabnya apa? Mereka ghaflah. Ulaika humul ghafilun. Maka salah satu upaya untuk lepas dari sifat ghaflah adalah apa? Terus menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir. Al-mudawamatu 'alal 'amali salih sababun lin-najati fis syada'id. Pintu turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat kita kepepet. Ya. Orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan lupa sama dia. Kita ambil kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam.
Allah selamatkan beliau alaihi salatu wassalam. Allah ceritakan itu dalam surat As-Saffat 143 145. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lihat. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika dimakan oleh ikan paus, dibawa ke dasar lautan yang gelap gulita. Di saat itulah Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berdoa. Doanya Nabi Yunus gimana? Doa Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lihat. Ini doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di dalam 3 lapis kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Suara itu bagaikan rintihan. Jelas gak akan ada makhluk yang bisa mendengar, kecuali para penduduk langit. Makanya ketika rintihan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ini diucapkan, para penduduk langit pun mendengar dan mengatakan, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini suara gak asing ini. Sudah sering kita dengar. Dari seorang hamba yang kita kenal. Kenapa tadi? Karena dawamul ittisali billah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat tadi, kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang senantiasa rajin bertasbih kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sebelum itu, niscaya dia Nabi Yunus alaihi salatu wasallam la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan terus berada di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. Sampai hari kiamat. Tapi kemudian fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Allah selamatkan. Makanya pesan Nabi alaihi salatu wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ta'arraf ilallahi fir raha. Kenalilah Allah saat kamu itu dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu saat kamu kesulitan. Datangnya pertolongan Allah ketika kita bermuda wa ma'alal amal saleh. Sudah 10 kamu selesai. Alhamdulillah. Terus gimana agar kita bisa al-mudawa ma'alal amal saleh? 5 menit, insyaallah 3 saja. Yang pertama, ad-du'a. Ad-du'a. Berdoa kepada Allah. Al-luju ilallah. Kembali kepada Allah. Dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antaranya pula adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antaranya pula adalah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Di antaranya pula ada doa yang panjang. Doa yang panjang, tapi saya akan ambil cuplikannya saja yang sesuai dengan pembahasan kita. Nanti Bapak dan Ibu sekalian cari versi lengkapnya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rushd. Ini cuplikannya. Doanya panjang. Allahumma ya Allah, inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, berilah istiqomahan kepadaku dalam setiap urusanku.
wal azimata 'ala rusyd, dan tekad untuk terus berada di atas jalan kebenaran. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita, ta'awwadzu billahi minal hauri ba'dal qaur. Maka kita mengatakan, a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas setelah semangat. Sifat malas setelah semangat. Ini. Kemudian yang kedua, as-suhbah as-salihah. Ayo bangun circle yang baik. Cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, karena ini sangat menentukan sekali. Nabi SAW saja diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau ya Muhammad. Iya, harus sabar memang. Karena apa? Ini butuh perjuangan, ini butuh pengorbanan, gak mudah. Suruh sabar sama siapa? Wasbir nafsaka. Sama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ini. Bersabar, berteman dengan orang-orang, mereka-mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yang kontinu ini. Cari teman-teman yang seperti Nabi SAW saja diperintahkan Allah untuk apa? Untuk berteman, untuk bergaul, untuk berinteraksi dengan siapa? Para sahabat radhiyallahu ajma'in, yang mereka menyembah Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi dan petang secara terus-menerus. Tujuannya apa? Yuriduna wajha. Mereka mengharapkan hanya wajah Allah. Tapi ingat gangguannya. Wala ta'du aynaka alaihi anhum wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini terkadang apa? Ada gangguan, ada cobaan, ada ujian. Aduh, ngapain ya berteman sama orang-orang kayak gini? Gak ada untungnya sama sekali. Mending saya milih teman-teman yang banyak duitnya, banyak relasinya, kan gitu kan? Itu menguntungkan itu. Itu masalah, wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu itu berpaling dari mereka karena matamu ya wahai Nabi tertarik dengan zinatil hayatid dunya, perhiasan dunia. Ini itu ujiannya, karena memang betul kalau orang Jawa itu mengatakan orang bateni nggak nguntungin. Masa teman-temannya cuma orang-orang kayak gini aja, nggak nguntungin sama sekali, nggak punya relasi, nggak punya macam-macam. Ya, memang urusan dunia. Dan ingat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Ini Rasulullah SAW saja diperintah untuk itu. Yang kedua, yang ketiga. Terakhir. Tapi ini bukan yang paling akhir. Adalah apa? Al-iqtisad fil ibadah. Maksudnya apa? Pertengahan di dalam beribadah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, alaikum bil amali bima tutiqun. Alaikum bil amali bima tutiqun. Beramalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Karena yang paling inti adwa muhawain qalla tadi. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi kemudian terputus. Sudah, mulai sekarang kita pilih salah satu amalan atau beberapa amalan andalan kita yang sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita rutinkan. Ini berkaitan dengan amalan-amalan sunnah loh ya. Kalau wajib harus rutin. Nggak ada wajib kok nggak rutin. Itu nggak benar, nggak boleh. Itu ya. Kemudian yang paling akhir, kalau memang masih ada waktu, ada beberapa contoh sebetulnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah tentang kisah sahabat Ali radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bersama istrinya. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Karena sahabat Ali itu suami yang sangat sayang sama istrinya.
seperti bapak-bapak semuanya selalu sayang sama istrinya ya. Iya. Ketika melihat istrinya capek, kerjaan rumah menumpuk gitu kan, cucian gitu kan, kemudian suruh ngepel, nyapu, nyetrikan, jemur, macam-macam sudah. Kok kasihan ya, istri saya itu capek kali ya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu punya pikiran, wah mending kita minta pembantu saja. Datanglah kepada Rasulullah SAW karena kebetulan beliau baru mendapatkan banyak tawanan perang. Pingin minta satu budak untuk meringankan pekerjaan rumah istrinya. Ternyata Rasulullah SAW nggak ada di rumah. Ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dikasih tahu tadi Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma jami'an datang. Ada apa ya? Disamperin sama Rasulullah. Ceritakanlah. Lalu Nabi SAW memberikan budak? Tidak. Tapi memberikan apa? Amalan. Idza awaituma, ketika kalian itu ala majja'ikuma, ketika kalian hendak tidur, kata Nabi SAW, atau idza akhadtuma majja'akuma, ketika kalian hendak tidur, disuruh apa? Fasabbiha thalathan wa thalathin, wahmada thalathan wa thalathin, wa kabbira arba'an wa thalathin, fahuwa khairun lakum min khadim. Sudah, gak usah minta pembantu sama saya, sudah. Sebelum tidur, kalian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. 100 genap. Genap 100. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Akhirnya Pak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Fatimah radhiyallahu anhu mengamalkannya. Allah berikan keberkahan. Keberkahan, Masya Allah. Ini bapak ibu-ibu, opo iya tuh, bener aja. Wong saya itu... Ini karena kita tuh nggak percaya itu masalahnya. Kualitas iman kita itu beda dengan para sahabat terjemahin. Maka Syekh bin Baz rahimahullah telah mengatakan, demi Allah, barang siapa yang mengamalkan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di sini, maka akan diberikan kekuatan yang lebih, keberkahan waktu yang lebih, sehingga bisa menyelesaikan aktivitas ataupun tugas pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dengan bantuan seorang pembantu. Bisa dipraktekkan. Berarti besok pembantunya Aduh ya. Mending uang itu dikasihkan sama istri sebagai tambahan untuk skincare. Itu ya Bu ya. Cek itu. Tapi iman panjenengan, iman bapak-bapak sama ibu-ibu seperti Ali dan Fatimah atau tidak radhiyallahu anhum ajmain. Yang poinnya adalah ketika Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu mendapatkan amalan ini, gak pernah ditinggalkan. Sejak itu sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku gak pernah meninggalkan zikir tersebut kecuali pada malam perang Siffin, itu saja. Dan itu pun beliau qodok di pagi harinya. Dikodok sama harinya. Kemudian yang kedua, dua atau tambah 2 contoh lagi, biar 3 ya, 10 3 udah. Yang kedua, contoh daripada sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Ini yang membuat Rasulullah SAW iri. Amalan yang membuat Rasulullah SAW bertanya-tanya. Pagi hari pada subuh, Rasulullah SAW tiba-tiba mendatangi sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kamu itu punya amalan istimewa apa toh? Setelah kamu masuk Islam. Kenapa? Fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena semalam aku itu dengar suara terompahmu itu di surga. Masya Allah. Orangnya masih hidup, suara sandalnya sudah sampai ke surga. Rasulullah SAW iri, ingin tahu apa tuh amalannya. Diingat sama sahabat Bilal. Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalliya. Saya rasa enggak ada amalan istimewa ya Rasulullah, cuma satu. Saya itu setiap selesai wudhu, sholat 2 rakaat, sudah selesai. Itu sholat sunnah wudhu. Beliau setiap kali, malam ataupun siang, pagi ataupun petang, habis wudhu, sholat 2 rakaat. Terus menerus itu loh. Gak banyak kan 2 rakaat berapa menit? Itu loh. Ya, yang terakhir.
Yang terakhir, kalau tadi ringan, ini ringan juga. Ini agak berat ini. Hadis tentang sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ini malah Masya Allah. Perawi dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan sahabat, karena ini hadis dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Itu tentang apa? Tentang barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan memberikan satu rumah di surga. Yaitu salat sunnah rawatib. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Yang 4 cuma qobliyah zuhur. Kata Ummu Habibah, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan itu sholat. Kemudian perawi dari kalangan tabi'in mendengar ini dari Ummu Habibah, aku nggak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat ini setelah aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Demikian juga perawi yang berikutnya. Inilah, maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah jami'an, mari jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, dengan harapan tadi 10 poin tadi menjadi penyemangat bagi kita, dan juga keteladanan dari para sahabat yang tadi kita sebutkan. Allah a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum ditutup ada waktu 5 menit. Katakan sampai 8 aja ya. Iya, kalau memang ada yang mau didiskusikan tafadhol. Kalau enggak alhamdulillah kita tutup. Ada? Ibu, ada pertanyaan? Ibu-ibu? Jangan lagi skincare sama Bapak nanti ya. Cukup ya? Ya, itu saja mungkin yang kita bahas. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau penyampaian yang kurang berkenan. Mohon kiranya untuk dimaafkan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.